Dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat selalu Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, ada suatu topik yang sudah kami siapkan dan saya percaya ini sangat menarik buat kita simak bersama-sama, yaitu live more atau hidup mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang kita sudah punya. Ya, pemirsa sekalian, di dalam kehidupan ini kita tahu banyak orang yang selalu bermimpi gitu ya. Bermimpi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Atau kita pula tahu bahwa hari ini ada orang-orang yang sedang menikmati berkat-berkat yang melimpah. Mereka mungkin melakukan sesuatu yang selama ini kita nggak pikir bahwa kita berani melakukannya. Nah, bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Ya pemirsa, hari ini kami akan menampilkan narasumber yang luar biasa, yaitu Anta Kirana ya, dengan buku terbarunya yang berjudul Live More, Daniel. Ya, oleh sebab itu pemirsa, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Hidup di dunia saat ini kita dituntut untuk selalu memberikan lebih, mulai dari uang, tenaga, bahkan waktu kita. Kadangkala tuntutan ini membuat kita menjalani hidup dengan ketakutan dan kelelahan. Satu-satunya jalan keluar dari segala tuntutan dari dunia ini adalah dengan meningkatkan kualitas hidup. Bersama dengan Tuhan, kita akan memiliki hidup yang berkemenangan dan dapat menikmati perjalanan hidup kita tanpa takut akan kegagalan. Telah hadir di Good News Program Anta Kirana, seorang motivator dan penulis buku motivasi Better Life, Possible, dan baik. Dia memiliki seorang putri dan istri yang cantik. Selain sebagai penulis, Anta Kirana juga telah memberikan pelatihan kepada banyak perusahaan. Sesaat lagi, Good News akan membedah buku terbaru Anta Kirana yang berjudul Live More. Bagaimana kita memulai hidup yang lebih berkualitas. Bulan itu jumlahnya satu. Matahari jumlahnya satu. Sedangkan bintang itu jumlahnya banyak, bahkan tak terhingga. Berarti Tuhan menginginkan tidak hanya satu atau dua orang atau orang-orang tertentu yang dapat sukses berhasil dalam kehidupan ini. Artinya semua orang berhak bahkan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Sogut bakso, praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang dari daging pilihan. Sogut bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Semua orang ingin hidup lebih dan semua orang ingin diberkati. Oleh karena itu hari ini kita menampilkan seorang narasumber yang bernama Anta Kirana. Dan kita akan mengupas sebuah buku yang berjudul Live More. Silakan, Deb. Shalom, gimana kabarnya nih? Kabarnya luar biasa dan tentunya biasa di luar. Ini the new and refined Anta Kirana ya, kok Represent beda? Iya betul sekali. Ya, Jadi ya, saya pertama kali pernah ke Good News waktu itu. Masih tambun banget ya? Saya masih 15 kilo lebih besar daripada Tapi sekarang. waktu itu kelihatannya lucu loh. Kalau sekarang kelihatannya modern banget gitu. Kontemporer. Iya.
Cool. Berdiri dong, coba dong. Wah, bisa sekalian ini Anta Kirana, silakan duduk Pak. Oke, apa gerangan yang terjadi nih? Kenapa diet habis-habisan? Iya, jadi awalnya adalah ketika saya coba untuk mendaftarkan polis new insurance yang baru, tiba-tiba ada surat datang dan berkata bahwa polis Bapak sementara kita postpone, kita tunda dan kita tes lagi nanti 3 bulan selanjutnya. Karena? Wow, kenapa? Karena ternyata dokter berkata bahwa saya itu sudah overweight plus ada kecenderungan darah tinggi. Overweight hipertensi. plus darah tinggi. Plus dokter juga berkata, Pak Anta, darah tinggi itu silent killer. Itu berarti rentan sakit jantung, rentan stroke. Nah, gitu betul. Ya? Oleh karena itu langsung dengan drastis merubah, saya daftarkan diri saya ke sebuah tempat fitness yang ternama, lalu menggunakan PT, kemudian latihan 3 bulan pertama dengan RPM, sepeda statis, 3 bulan saya turun 10 kilo, lanjut bulan keempat, kelima, keenam, saya lanjutkan dengan body combat dan body pump. Dan body combat itu gimana tuh? Body combat jadi kita ada taekwondo, ada capoeira, ada karate, ada kickboxing, semua martial arts dicampur jadi kayak satu, rucak gitu ya? Diberi musik dan kita ngikutin. Wow, keren banget itu. Ya, selama 51 jam. 50 menit 1 jam. 50 menit. Oke, 50 menit sampai 1 jam. Dan itu total, berapa kalori yang dibakar tuh waktu? Ya, sekitar 700 sampai 1000. Wow. Ya, RPM juga sama. Jadi 6 bulan total 15 kilo hilang. Wow. Dan ini bagian dari Live More atau gimana? Yes. dan perbedaannya apa? Waktu 15 kilo yang lalu dengan 15 kilo yang sekarang ini? Tentunya lebih fit, lebih enteng, lebih sehat, dan tidak lebih ngantuk, tidak lebih malas. Karena kalau orang kebanyakan karbohidrat, kebanyakan gula, kemudian badannya juga berat, biasanya enggan untuk melakukan sesuatu. Lethargic gitu ya, rasanya ada beban berat gitu, mata nggak bisa buka. Ya, dan lagi sebagai motivator ya, ini ujian berat. Karena bagaimana kita bisa memotivasi orang lain kalau saya sendiri tidak bisa menunjukkan kepada mereka bahwa saya bisa juga. Gampang mana, motivasi diri sendiri atau motivasi orang lain? Motivasi orang lain. Kenapa? Ya, karena mereka yang mengerjakan apa yang saya katakan. Dan dengan hidup sehat seperti ini, makanan dijaga, berolahraga, bisa berumur lebih panjang ya. Betul. Karena itu nggak apa-apa ini kehilangan lemak-lemak yang berlebihan, tapi bisa live more gitu. Betul. Ya. Live lebih panjang. Sebelum masuk ke sana, update sebentar tentang keluarganya. Ya. Oke, jadi saya istri hanya 1, puji Tuhan. Anak baru 1. Jadi yang boleh menambah berarti anaknya. Waktu Tempohari ke Good News program belum punya anak ya? Belum punya anak, baru ya? menikah. Dan anak saya sekarang wanita, cewek, namanya Joyce Natali Kirana, dan usianya 2 tahun 3 bulan. Puji Tuhan. Ya, istri saya ibu rumah tangga. Oke, sekilas kami sudah membaca buku Anta Kirana yang terbaru ini, Live More ya, dan kita mau bedah buku ceritanya hari ini. Bab pertama itu dituliskan Be a Star. Nah, boleh tanya nggak, kenapa Be a Star? Kenapa kok star yang dipilih? Kenapa nggak bulan aja atau matahari? Kenapa bintang gitu? Justru ini pertanyaan menarik. Ini pertanyaan yang sama ketika saya baca Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15. Di ayat terakhir dikatakan, sehingga kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, kenapa harus bintang, kenapa tidak bulan, kenapa tidak matahari? Jadi kemudian saya coba mencari tahu dan saya berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa begitu. Saya mendapat sebuah jawaban bahwa bulan itu jumlahnya 1. Matahari jumlahnya 1. Sedangkan bintang itu jumlahnya banyak, bahkan tak terhingga. Berarti Tuhan menginginkan tidak hanya 1 atau 2 orang atau orang-orang tertentu yang dapat sukses berhasil dalam kehidupan ini. Artinya semua orang berhak bahkan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Bisa dibayangkan kalau Tuhan berjanji kepada Abram, Abram, keturunanmu akan sebanyak bulan di langit atau sebanyak matahari di langit. Abram akan berkata, 1 dong Tuhan. Tapi untungnya bintang di langit. Artinya semua orang bisa berhasil, semua orang bisa sukses. Bahkan Tuhan mengharapkan sebanyak mungkin anak-anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena semua orang di mata Tuhan memiliki potensi-potensi yang besar. Dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan antara orang tampan ataupun jelek, ya, orang yang tinggi ataupun pendek, gemuk ataupun kurus, punya potensi dan kemungkinan yang sama. Jadi ini rupanya kunci-kunci sukses gitu ya. Apakah ini ada kaitannya juga dengan peribahasa bahasa Indonesia yang mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit? Ya, bisa jadi, karena di dalam poin-poinnya juga saya menjelaskan ada 3 karakteristik bintang. Yang pertama, bintang selalu berada di tempat yang tinggi. Itu artinya sebagai bintang kita harus mempunyai pengharapan mimpi yang tinggi. Yang kedua, bintang itu bersinar, memberikan cahaya. Berarti dalam kehidupan kita, kita harus menjadi berkat dampak makna
manfaat bagi orang lain. Walaupun cuma satu sinar gitu. Betul. ya. Dan yang ketiga, bintang itu semakin tinggi semakin tidak terlihat. Artinya semakin sukses, semakin kaya, semakin hebat, semakin kurus, semakin sehat, apapun kesuksesan yang kita terima justru semakin rendah hati. Jadi konsep menjadi bintang ala dunia infotainment sekarang dengan menjadi bintang ala Alkitab menurut saya sangat berbeda sekali. Karena firman Tuhan mengatakan biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Kalau infotainment dunia mengatakan semakin menjadi bintang, ratingnya semakin tinggi, menikah pun di cover 24 jam gitu. Iya. Seperti itu. Puji Tuhan. Ini menarik sekali, tapi kita harus break dulu, nanti kita sambung setelah break ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Karena matanya tertuju kepada Yesus. Artinya memiliki motivasi yang jelas, yang murni. Bahwa apa yang sedang saya capai ini adalah bukan untuk keegoisan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk melukai orang lain. Tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain, menyenangkan pencipta Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, tawa ceria anak-anak bangsa terdengar. Mereka memiliki cita-cita dan impian yang memancar. Nama saya Nalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi peguru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Polisi, main bola. Tetapi tidak banyak yang menjadi kenyataan. Mungkinkah kami terhindar? Peran serta Anda menentukan masa depan mereka. 1000 anak bisa. Dalam Good News Program Live More, langsung kembali kepada Anta Kirana. Kita masuk ke bahasan buku bab yang kedua ya. Jadi ini buku panduan tentang bagaimana mempunyai hidup yang lebih berkualitas. Nah, bab kedua ini adalah by walking on the water, jalan di atas air, nggak jatuh ya? Oke, bisa jelaskan nggak maksudnya gimana gitu untuk berjalan di atas air? Iya, yang menarik adalah memang kisah ini sangat terkenal di Matius pasal 14 ya, ayat 22 sampai 33 full versionnya. Kita tahu sekali bahwa hari itu murid-murid Tuhan Yesus sedang ada masalah besar, ada badai, dan tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Nah, saya ilustrasikan bahwa badai atau berjalan di atas air artinya bahwa dalam kehidupan ini selalu ada masalah.
Ya, tidak bekerja ada masalah, bekerja ada masalah. Tidak menikah ada masalah, menikah ada masalah. Menikah tidak punya anak ada masalah, menikah punya anak juga ada masalah. Jadi saya mendorong teman-teman pembaca ini harus bisa selalu berjalan di atas masalah mereka. Bukan dikalahkan oleh masalah, namun bisa berjalan di atas masalah mereka. Karena masalah itu bukan untuk dihindari atau ditakuti, tapi untuk dilalui. Tetapi pada waktu orang-orang yang kena masalah itu kan mereka berkata seperti ini, masalah itu datangnya tiba-tiba. Yes. Dan kemudian ini begitu overwhelming, melebihi kekuatan yang kita punya gitu loh. Ya. Dan seakan-akan semua teman meninggalkan. Ya. Gitu. Itu gimana bro? Ya, saya rasa memang life is hard ya. Hidup ini berat ya. Oleh karena itu dalam Walking on Water saya berikan 3 prinsip. Bagaimana caranya kita bisa terus menjalani kehidupan dan bangkit setiap kali kita jatuh. Ya, jadi saya rasa yang pertama adalah Petrus harus berani melangkah keluar dari kapal dan menginjak masalahnya. Jadi hadapi dulu masalahnya. Milikilah keberanian. Itu menurut saya prinsip yang pertama. Ya, hidup ini, kesuksesan ini, semua keberhasilan hidup hanyalah milik-milik mereka yang pemberani. Yang berani melangkah. Kemudian yang kedua, ketika Petrus berjalan di atas air dan dia tetap berjalan tidak tenggelam karena matanya tertuju kepada Yesus. Artinya memiliki motivasi yang jelas, yang murni. Bahwa apa yang sedang saya capai ini adalah bukan untuk keegoisan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk melukai orang lain, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain, menyenangkan pencipta kita. Walaupun misalnya kebangkrutan sedang terjadi. Betul. Betul. Bagaimana kalau seseorang bangkrut dan dia harus menatap matanya Yesus terus? Nah, oleh karena itu memang masalah itu sebuah kata yang unik. Bagi orang yang terkena masalah, dia bisa akhirnya mundur, kemudian hancur. Tapi ada orang lain bertemu dengan masalah yang sama, justru tambah makmur dan buka cabang di mana-mana. Jadi masalah bisa menjadi teman saya atau menjadi lawan saya, tergantung bagaimana kita memandangnya. Berarti yang membedakan adalah cara pandang orang itu yang kena masalah. Betul. Prinsip ketiganya tadi? Dan prinsip ketiga adalah setelah kita memiliki keberanian, memiliki motivasi yang jelas, kita harus percaya Tuhan sanggup menolong. Kita tahu semua, Petrus akhirnya dia terjatuh. Dan dia terjatuh bukan karena badai, bukan karena angin. Kenapa? Karena langkah pertama, langkah kedua ketika dia berdiri di atas air, badai tetap ada. Angin tetap ada. Mengapa kali ini dia jatuh? Tentunya ada masalah di situ. Dan saat kita jatuh dalam perjalanan kesuksesan kita, percayalah Yesus pasti sanggup menolong. Ini berbicara tentang kebergantungan penuh. Kita perlu mempunyai sesuatu atau seseorang pribadi yang akan memberikan kita cas atau kekuatan atau keyakinan bahwa apapun yang terjadi, ada seseorang di sana yang akan menolong saya. Kita memang kan sudah sering mendengar ya khotbah tentang berjalan di atas air ini, tapi penerapan konkretnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Apakah Anta Kirana bisa memberikan contoh? Jadi bab ini itu spesial. Kenapa? Karena tahun itu, tepatnya 2011 akhir, Tuhan berkata kepada saya dalam hati saya, Anta lakukan sesuatu yang lebih besar. Artinya apa? Ada ajakan bahwa saya harus menjadi pengusaha atau mendirikan usaha sendiri. Sebagaimana kita tahu, saya sebagai coach dan motivator untuk sales, leadership, dan management. Dan hari itu ada ketakutan, tapi saya harus melangkah dengan iman. Bapak punya potensi yang sama, kita mungkin punya uang yang sama, kita mungkin punya kemampuan yang sama. Yang membedakan adalah keberanian. Jadi saya ambil langkah berani, saya cerita kepada istri saya. Dan istri saya lagi hamil hari itu dan berkata, janganlah Say, nanti kita makan apa kalau kamu nggak kerja, lalu mesti mulai usaha di awal. Ya, saya sampaikan dengan tegas, makannya tetap nasi. Ya, paling membedakan adalah lauknya. Dan kita mulai akhirnya di tahun 2012 awal, di awal bulan pertama, minggu pertama, minggu kedua, ketiga tidak terjadi apa-apa. Tapi akhir minggu ketiga saya mendapatkan berkat pertama saya. Dan itu nilainya 7 kali lipat gaji yang dulunya pernah saya terima. Intinya adalah bab ini adalah menantang saya. Sehingga saya menuliskan kembali untuk menantang teman-teman di luar sana yang menyaksikan acara ini. Supaya ketika Tuhan memanggil, menggerakkan kita, responi dengan gagah berani. Jadi mendengar dulu suara Tuhan gak asal tembak gitu ya. Karena kebanyakan orang-orang saya melihat mereka bermasalah bukan belum tentu karena masalah itu terjadi inisialnya adalah karena mereka terburu nafsu untuk mengerjakan sesuatu. Dan kemudian mereka tidak mendengar suara Tuhan atau nggak minta konfirmasi daripada hamba-hamba Tuhan yang lain, atau mungkin istri udah berkata oke jangan, atau istri berkata maju tapi dia nggak mau maju. Sebaliknya. Juga seperti itu. Itulah mengapa saya memutuskan maju setelah saya meminta istri saya berdoa dulu. Jadi ada kesepakatan antara suami dan istri. Kalau tidak sepakat saya tidak akan pernah melangkah. Bukan berarti saya harus meminta persetujuan istri, tetapi setelah kita menikah satu tubuh. Artinya gerakan kita harus dinamis tapi sama-sama. Dan hari itu jam 12 malam, saya ingat sekali tengah malam dia bangun dan berkata, silakan
Ayo, saya yakin kamu pasti bisa, dan saya yakin kita tidak akan miskin bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau sudah seperti itu, susah pun ditanggung bareng. Langsung kita lanjut. Oke, terus sekalian sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda merasa takut untuk berjalan di atas air? Ini mungkin suatu penyadaran daripada Tuhan, dan Tuhan mungkin hari ini sedang berbicara kepada Anda. Hadapi masalah Anda. Di depan itu ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan Anda, dan waktunya Anda keluar daripada kapalmu dan untuk berjalan di atas air. Ada nomor telepon yang Anda dapat hubungi kami sekarang juga. Izinkan kami bersama-sama berdoa bagi Anda. Stay tune di Good News program. Segenap ciptaan menyaksikan Engkau Allah sumber segalanya. Takkan pernah Engkau meninggalkan, ku takkan sendirian. Aku suka banget So Good bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. So Good bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Di setiap langkah, di setiap nafasku ada janjimu setia, selamanya takkan berubah. Hanya oleh anugerah Engkau relakan segalanya. Bahkan anaknya yang tunggal rela mati untuk manusia. Segenap ciptaan menyaksikan Engkau Allah sumber segalanya. Takkan pernah Engkau meninggalkan, ku takkan sendirian. Ku tertawa saat ku merasakan duka. Oh, oh, oh. Tanganmu terbuka menangkul dengan kasih mesra. Hanya oleh anugerah Engkau relakan segalanya. Oh, oh, bahkan anaknya yang tunggal rela mati untuk manusia. Segenap ciptaan menyaksikan Engkau Allah sumber segalanya. Yeah, yeah. Takkan pernah Engkau meninggalkan, ku takkan sendirian. Kasih-Mu melebihi
hidup. Berikan ku kesempatan untuk menjadi saksi kebenaran-Mu, Tuhan. Oh, segenap ciptaan menyaksikan Engkau Allah sumber segalanya. Oh, 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 oh. Takkan pernah kau tinggalkan, ku takkan sendirian. Oh, yeah. Takkan sendirian. Oh, yeah. Terima kasih gitu. Oke, puji Tuhan. Lagunya rancak banget gitu ya. So, anak muda gitu. Sampai kalau nyanyi sampai gitu ya. Gitu. Tadi genre-nya lagu apa ya? Jatuhnya itu seperti pop jazz mungkin ya, funk jazz. ya, seperti itu. Yang nulis lagu siapa nih? Puji Tuhan saya sendiri. Wow. Ya, karena anugerah Tuhan. Ya. Okay. Lagu keberapa nih ditulis? Baru pertama, jadi ini waktu Album itu perdana? album perdana cuman dengan teman-teman yang Kompilasi. lain. Iya, kompilasi. Jadi waktu itu ada apa namanya? Teman kasih kesempatan untuk setiap orang yang mau bikin berkarya untuk Tuhan, kemudian dikompilasikan jadi satu. Good. Yeah. Good. Boleh cerita sedikit di balik pembuatan album Life Story ini, Yeah. Adakah kisah-kisah menarik gitu? Iya, jadi ada banyak kisah menarik. Cuman waktu itu kalau dari kisah saya sendiri waktu itu saya hanya iseng ya untuk mengirim karya saya. Cuman waktu itu yang produser kita lihat bahwa lagu tersebut layak, jadi saya sendiri waktu itu tidak mengharapkan apa-apa gitu ya. Cuman lagu itu dipilih kemudian dimasukkan ke album, dan dari situ saya memiliki banyak pengalaman tentang bagaimana bermusik di dalam Tuhan gitu ya. Jadi banyak sekali pengalaman yang luar biasa. Emang misal sehari-harinya pengarang lagu begitu? Sedang mengarah ke sana gitu, karena ya saya suka musik, dan tapi saya sendiri sedang kuliah juga, dan saya full time juga di gereja seperti itu. Kuliah semester berapa? Saya semester 1 tapi ambil S2. Ya, sedang mengambil S2 teologi. S2 teologi. Iya, tapi memang kelihatan muka saya umur 18 tahun. Padahal udah 100 tahun. Fosil dong. Umur berapa memang kamu? Saya umur ya nanti disensor ya bisa ya. Umur 23 saya. Oh, saya kira 100 disensor. 24 sebenarnya. Kemarin September baru ulang tahun. Saya lupa, saya 24. Oke, saya kira 100 tahun. Oh enggak, Pak. Ya. Misalnya harapannya apa untuk album ini ke depannya? Iya, harapan saya selama saya melayani apapun, baik dalam bidang musik atau dalam pelayanan gereja, saya mau mereveal Jesus, menunjukkan Yesus Kristus dalam apapun yang saya lakukan gitu. Jadi saya sendiri sedang menulis beberapa lagu yang lagu pop seperti itu, cuman kembali dengan semangat positive life kita bikin lagu-lagu pop yang bisa dikonsumsi oleh anak muda, tapi ya kita bicara soal cinta dan segala macam, tapi yang positif gitu, yang memberkati. Ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk dari album ini, saya berdoa biar setiap orang diberkati ketika mendengarkan lagu-lagu di album ini. Amin. Cita-cita kamu apa? Cita-cita saya? Ya. Saya mau menjadi seorang motivator nih, kayak Bapak di sebelah saya, luar biasa. Bisa ya. Makasih Pak. Apa tapi tadi banyak atau gimana? Iya. Karena tadi saya mendengarkan beberapa pembicaraan dan luar biasa sekali, menginspirasi saya waktu saya duduk di sana tadi. Terima kasih Pak untuk. Jadi ingin jadi motivator, ini ada contoh yang baik. Iya betul Pak. Kemudian jadi kalau saya sering bilang
menjadi apologet gitu ya, maksudnya untuk orang-orang yang dapat mempertahankan imannya di hadapan orang lain seperti itu. Good, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Misael sudah mampir di Good News Program. Terima kasih. Oke, terus berkarya, terus semangat, dan terus umur 18 tahun. Tetap muka. Ya pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan pemirsa sekalian. Ya pertanyaannya simpel sekali, album keberapakah live story yang dibawakan oleh Misael Panjaitan hari ini? Anda bisa mengikuti kuis dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa dengan format seperti ini, kuis kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya. Anda juga bisa mengirimkannya lewat email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, tambahkan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD live story persembahan dari Misael Panjaitan. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Mereka yang tidak bisa mengikuti perubahan, mereka lah yang akan tergelincir dan menjadi fosil di kemudian hari. Jadi intinya adalah memang semua masalah ini ada di depan, tetapi masalah itu untuk ditaklukkan. Bukan untuk jadikan momok yang menakutkan sehingga kita tidak bisa melangkah ke depan. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi patut untuk dia tahun ini untuk menerima penghargaan ini. Nama saya Nofrizal Amsal, umur saya 13 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pekerjaan ibu saya sebagai mencari barang bekas. Ayah saya buruh bangunan. Saya mengucap terima kasih kepada donatur adikku saya yang telah membantu saya bisa tetap sekolah. Terima kasih donatur, Tuhan Yesus memberkati. Anda masih menyaksikan Good News Program. Hari ini kita berbicara tentang Live More. Mari kita kembali kepada narasumber kita, Antaki Rana. Kita lanjut bedah bukunya ya. Silakan. Bab ketiga, Give Me the Mountain. Ya. Wah, ini kayak orang nantang gitu ya. Biasanya kan berdoa campakkan gunung ini ke laut gitu. Ini kok malah mana kasih gua gunungnya gitu. Ya, ini menarik karena dari sini kita belajar tentang kisah Kaleb ya. Jadi kalau kita baca Yosua pasal yang ke-14 yang ayat 12, di situ dijelaskan bahwa Kaleb ketika Musa memimpin bangsa Israel, Kaleb pernah dijanjikan Tuhan untuk diberikan gunung ini. Nah, setelah pemimpin Yosua menggantikan Musa,
itu praktis 40 tahun selanjutnya, dan hari itu kira-kira Kaleb usianya 80-an lebih, dia menagih janjinya. Jadi dia bukan menantang tapi dia menagih mana yang menjadi bagian dia. Bukankah kesuksesan, kemaksimalan hidup, kualitas hubungan rumah tangga, kesehatan kita, ini semua hak kita? Sudah dijanjikan Tuhan sih. Betul, semuanya dijanjikan Tuhan, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, Kaleb tidak mau hidup seperti rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Dia kembali mengingatkan Yosua, Tuhan pernah berjanji kepada saya, berikan kepada saya. Mana? Amin. Dan gunung itu adalah Hebron. Yang di Yosua 14 ayat 15 dikatakan Hebron namanya itu dulu Kiryat Arba. Dan Arba itu orang yang paling besar di antara orang Enak. Orang Enak saja sudah besar, ini yang paling besar dari orang besar. Jadi berarti plus ya. Besar kuadrat itu. Ya. Tapi bukannya kalau kita bicara tentang gunung itu juga bisa dapat diilustrasikan permasalahan yang besar, gitu kan ya. Nah, gimana kalau berikan gunung itu kepadaku, berarti kita juga harus mempersiapkan mental kita dong, supaya kita bisa menang melawan gunung ini kan. Apa langkah-langkahnya supaya bisa menang melawan gunung-gunung yang besar itu, yang ada orang-orang Arba itu. Baik, konsepnya sebenarnya menarik ya. Karena begini, karena semakin besar masalah, semakin besar hadiah yang kita terima. Masalah besar, berkah semakin besar. Masalah besar, hadiah besar. Betul. Bahkan saya katakan tantangannya besar, rantangannya besar. Tantangan besar, rantangan besar. Saya mengenal kata terang setelah ada kata gelap. Saya mengenal kata pintu terbuka setelah pintu selama ini tertutup. Saya tiba di ujung puncak gunung sebelum selama ini saya di lembah. Artinya masalah adalah anak tangga pertama yang harus saya lewati sebelum saya tiba di anak tangga kesuksesan. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya belajar dari iman Kaleb. Yang pertama, iman fokus kepada kemungkinan dan potensi, bukan pada kesulitan. Ketika orang melihat kesulitan, maka dia tidak maju. Tapi melihat imannya bagaimana itu, bro? Artinya begini, artinya bahwa di dalam masalah yang kita lewati, di belakang itu ada berkah yang kita dapatkan. Sebagai contoh, kalau saya memegang katakanlah buku life story punya teman kita tadi, ya. Nah, apa yang Bapak lihat adalah tulisan life story. Yang saya lihat tidak seperti yang Bapak lihat. Dengan kata lain, masalah dan berkah itu satu paket. Artinya apa? Untuk bisa melihat ke sana, saya harus melewati di sini dulu. Jadi dengan kata lain, semakin ada masalah, kesulitan, tantangan, rintangan, halangan dalam kehidupan kita, justru kita akan semakin bertemu dengan banyak berkah dan hadiah berkat. Padahal pada waktu kita lagi menghadapi masalah kan kepala ini bisa pusing loh, nggak tahu istilahnya nggak melihat jalan keluar. Betul. Istilahnya tidak bahkan seringkali orang berkata, aku tidak lagi merasakan pertolongan Tuhan gitu. Bagaimana nih? Nah, itu langkah pertama. Iman fokus kepada kemungkinan bukan masalah. Yang kedua, saya rasa cocok. Iman fokus kepada kemampuan Tuhan, bukan kemampuan manusia. Kepada kemampuan Tuhan dan bukan kepada kemampuan seringkali kita. Kenapa orang frustrasi, depresi, akhirnya main ayunan pakai leher? Bunuh diri. Nah, kenapa? Karena dia merasa bahwa hidupnya harus dia yang ciptakan. Kita bertindak berusaha, tetapi tidak keluar dari kekuatan Tuhan yang maha luar biasa yang memampukan kita. Dan yang ketiga adalah iman fokus kepada hal-hal besar. Bukan berarti kita menyepelekan hal kecil. Tetapi artinya sebagai orang yang dikaruniai Tuhan dengan potensi talenta karunia yang besar, bahkan dikatakan bahwa kita adalah imamat rajani, bangsa yang besar, umat yang kudus, bangsa kepilihan Allah sendiri. Artinya kita harus bisa matching dengan bagaimana Tuhan memposisikan kehidupan kita. Iman harus fokus pada pencapaian-pencapaian yang cukup besar dalam kehidupan kita. Artinya tidak selalu mencoba hal yang kecil saja, tetapi melangkah lebih lanjut lagi kepada tantangan-tantangan yang lebih besar dalam kehidupan. Betul. Nah, ini masalahnya kalau misalnya kita bandingkan dengan untuk para pengusaha, ya. Di dalam akhir-akhir ini kita tahu rupiah tertekan begitu jauh sampai sekitar 12.200-an. Dan kondisinya serba tidak menentu. Mungkin mereka berkata barang-barang dari negeri Cina itu masuk begitu banyak. Dan barangnya lebih murah daripada barang yang mereka bisa produksi. Mereka nggak bisa jual. Nah, ini masalah yang menggunung. Belum lagi kalau misalnya mereka berkata plus ditambah lagi operational cost yang sudah begitu tinggi. Punya pegawai, staff dalam payroll mereka ada 1.000 nih. Yang istilahnya wow gitu. Listrik naik 20%. Ini istilahnya masalah begitu banyak. Lagi BBM ya. BBM naik lagi. Nah, ini terus lagi eskalasinya begitu tinggi. Nah, ini gimana nih? Gunungnya seakan-akan terus bertambah. Makin terjal. Nah, ini gimana nih? Tips apa yang seorang Antakirana bisa berikan untuk menghadapi gunung yang ada di Indonesia ini? Oke, tipsnya cukup simpel. Albert Einstein pernah berkata, definisi orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang
dengan cara yang sama dan berharap hasilnya berbeda. Itu orang gila berarti. Betul. Artinya kalau kita melihat bahwa keadaan market, ekonomi, situasi sosial, kebudayaan semua berubah, bahwa tantangannya adalah saya harus juga mengikuti perubahan. Mereka yang tidak bisa mengikuti perubahan, mereka lah yang akan tergelincir dan menjadi fosil di kemudian hari. Jadi intinya adalah memang semua masalah ini ada di depan, tetapi masalah itu untuk ditaklukkan. Bukan untuk jadikan momok yang menakutkan sehingga kita tidak bisa melangkah ke depan. Karena masalah, saya menjadi pribadi yang lebih sehat. Karena masalah, saya bisa mendapatkan lebih banyak. Karena masalah, kualitas hubungan suami istri saya semakin hari semakin harmonis. Karena masalah, saya menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam mendidik Jadi anak. sekali lagi dari cara pandang dilihat itu dan kemudian berdoa minta hikmat kepada Tuhan tentang bagaimana sih Tuhan mungkin bisa kirim orang lain atau mungkin mereka lagi lihat Good News program hari ini dan kemudian menemukan acara ini dan kemudian ini mereka merasa mendapatkan inspirasi yang luar biasa dan Tuhan berbicara dalam hidup mereka. Bisa juga seperti itu ya? Betul, karena kalau kita pahami bersama-sama, saya tidak pernah menemukan petinju itu berdoa begini, Tuhan aku berdoa supaya aku tidak kena pukul. Tidak mungkin. Nah, mungkin. Tapi petinju yang benar adalah Tuhan aku berdoa supaya aku bisa memukul lebih banyak. Terus sekalian jangan kemana-mana, masih ada 2 segmen lagi bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa. Dan di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda bisa hubungi. Kami ada di sini untuk bisa menolong Anda, membantu Anda. Kami tahu dalam kehidupan banyak sekali masalah yang mungkin hari ini kami nggak bisa sampaikan, tetapi Tuhan ada bersama dengan Anda. Stay tune di Good News program. Yang jelas adalah dalam pertandingan kehidupan kita sampai ke garis finish. Oleh karena itu mungkin ada orang berkata begini, kita harus jatuh ke depan katanya begitu. Walaupun jatuh babak belur, terluka, kita mimisan. Tapi selagi kita jatuhnya semakin mendekat garis finish, itu lebih baik daripada kita jatuhnya ke belakang. Nah, saya memotivasi memberikan prinsip-prinsip Alkitab kepada teman-teman bahwa yang penting adalah hidup kita di jalur yang benar dan sampai selesai. Di jalurnya Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan, dan menyelesaikan panggilan. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden manibek. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Kembali bersama dengan kami dalam Good News program bersama dengan narasumber Anta Kirana. Nah, dalam chapter 7 dalam buku Anda berbicara tentang finish strong. Finish strong, yes. Nah, ini saya sering mendengar kata-kata ini akhir-akhir ini, finish strong, finish strong, finish strong, finish strong. Atau finishing well gitu ya. Yes. Nah, definisinya finishing strong atau finishing well ini apa gitu? Ya, menurut saya sederhananya begini. Sebenarnya tidak perlu kita menjadi pemenang juara 1 atau juara 3 atau juara 2. Yang jelas adalah dalam pertandingan kehidupan kita sampai ke garis finish. Oleh karena itu mungkin ada orang berkata begini, kita harus jatuh ke depan katanya begitu. Walaupun jatuh babak belur, terluka, kita mimisan. Tapi selagi kita jatuhnya semakin mendekat garis finish, itu lebih baik daripada kita jatuhnya ke belakang. Nah, saya memotivasi memberikan prinsip-prinsip Alkitab kepada teman-teman bahwa yang penting adalah hidup kita di jalur yang benar dan sampai selesai. Di jalurnya Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan, dan menyelesaikan panggilan itu. Jangan sampai keluar jalur, maksudnya Betul. gitu. Ya, karena Jadi dosa intinya bahasa itu ya. katanya kan hamartia, melecet dari sasaran. Jadi nggak terlalu mementingkan
berapa mobil yang kita punya pada waktu kita dipanggil Tuhan, atau berapa rumah yang kita punya, atau berapa deposito, berapa portfolio investment yang kita punya gitu ya. Betul. Dan di buku ini Anda jelaskan bahwa finish strong itu seperti sikap beberapa ilustrasi hal yang diberikan di Alkitab ya Kak, tentara, terus apalagi pelari gitu ya. Pelayan. Ini bisa jelaskan nggak maksudnya seperti apa? Iya, jadi diambil dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Ketika Paulus hendak menemui ajalnya, dia berkata kepada jemaat yang dia rintis, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, ada 3 hal penting dalam pernyataan Paulus yang kita pelajari. Pertama-tama, untuk dapat finish strong dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan, yang pertama adalah I have fought a good fight. Artinya kita harus memiliki sikap seperti tentara yang sedang berperang. Artinya waspada, membangun kewaspadaan. Karena apa? Karena setan, roh jahat, keinginan duniawi, kemudian masih banyak jenis dosa lain yang kita lihat sekarang semakin hari semakin banyak. Daud berdosa bukan ketika dia berperang, justru ketika dia santai dan tidak berperang. Jadi saya ingin mengajak teman-teman membangun kewaspadaan, berjaga-jaga. Karena akan banyak kesempatan datang dalam kehidupan kita. Banyak orang gagal bukan karena tidak ada kesempatan, melainkan terlalu banyak kesempatan. Ya, terlalu banyak kesempatan. Wow. Itu membuat orang gagal dan tidak fokus. Kemudian yang kedua, I have finished the race. Ini berbicara adalah orang ingin finish strong, dia harus memiliki arah dan tujuan yang jelas seperti seorang atlet. Atlet tahu persis walaupun maraton yang dia lewati, tapi dia tahu arahnya yang jelas, belok kanan, belok kiri, targetnya adalah finish. Jadi orang yang tidak finish strong dalam hidupnya biasanya tidak tahu tujuan hidupnya. Oleh karena itu walaupun banyak uang, yang dia lakukan adalah ajeb. Karena apa? Karena dia tidak tahu untuk apa uangnya. Ya, contohnya sudah banyak. Jadi mempunyai tujuan yang jelas, arah yang pasti, mengapa saya diciptakan Tuhan, itu sangat penting dan krusial dalam pencapaian finish strong. Dan yang terakhir, I have kept the faith. Artinya apa? Kita harus memiliki sebuah kebiasaan menjadi pelayan yang setia. Dengan kata lain, bukan hanya waspada, bukan hanya mempunyai tujuan, dan yang terakhir melayani Tuhan. Wow. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, dia semakin manunggal ya dengan Tuhan yang dia sembah. Nah, kalau ada orang-orang yang mengatakan saya lagi di luar jalur, dan saya rasa I'm not finishing strong. Yes. Nasihat Anda apa? Buat saya kembalilah ke jalan yang benar. Karena Tuhan nih Pak, karena apa? Udah misalnya seperti ini. Saya udah terlanjur, misalnya ada orang yang mengatakan udah terlanjur punya anak di luar nikah dengan orang lain. Yes. Nah, ini gimana? Nggak mungkin anak itu dibunuh gitu. Ah, betul. Nah, tentunya menurut saya gini ya. Artinya ada beberapa hal yang kita akan berkaitan dengan doktrin-doktrin begitu ya. Intinya seperti sudah di luar lahir, kemudian apakah tinggalkan dan macam-macam. Intinya adalah kita mencari tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Dengan keyakinan kebenaran sesuai dengan Alkitab yang kita percayai. Ya tentunya nggak bisa kita bahas secara detail ya apakah yang harus dilakukan. Intinya adalah pasti ada jalan, pasti ada solusi untuk setiap permasalahan kita. Yang penting mereka mau nggak, ada kemauan nggak sekali lagi ya. Betul. Untuk fight the good fight seperti Paulus tadi katakan itu. Menurut saya ya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hanya masalah yang tidak mau diselesaikan. Oke, kita akan lanjut setelah break ya. Tetapi sebelum break pemirsa, ada jawaban doa yang ingin saya bagikan kepada pemirsa sekalian dari seorang saudari di Kupang ya. Setelah kami doakan, dia mengirimkan SMS dan berkata, saya sebelumnya mengalami komplikasi penyakit jantung dan darah tinggi. Bahkan sebelumnya ginjal hanya berfungsi 50% dan harus cuci darah setiap bulan. Namun karena dukungan doa, rasa sakit sudah hilang dan setelah cek ke dokter ternyata dinyatakan sudah sembuh. Amin. Puji Tuhan pemirsa, bila Tuhan sanggup menyembuhkan saudari kita yang tadi dari Kupang, Tuhan juga sanggup menyembuhkan Anda, Tuhan juga sanggup memulihkan hidup Anda. Hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Bahwa janganlah kembali melihat kepada masalah kesulitan persoalan kita seolah-olah kesulitan masalah itu untuk menghancurkan kehidupan kita. Justru lewat masalah persoalan yang Anda sekarang hadapi sekarang, itu kesempatan untuk mendewasakan kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih taat, lebih dewasa, bahkan lebih sukses daripada keadaan kita sebelumnya.
Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Welman, saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Dan pekerjaan ayah saya nelayan, dan ibu saya ibu rumah tangga. Kegiatan saya selalu mengasihi babi makan dan mencuci piring. Satu keluarga mengucap syukur pada para donatur program beasiswa adikku sayang. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News program. Langsung aja kepada Anta Kirana. Bisakah memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa di rumah? Baik. Mungkin ada di antara mereka yang sedang merasa lelah atau merasa belum puas dengan kehidupan mereka. Bagaimana supaya mereka tuh bisa live more gitu? Oke, baik. Di pemirsa di rumah sekalian dan teman-teman yang ada di tempat ini. Jadi yang pertama yang kita sadari adalah life is hard. Hidup ini sulit, hidup ini berat. Hidup ini sulit ketika kita harus membiayai orang tua kita. Hidup ini sulit ketika kita harus membiayai sekolah anak kita. Hidup ini sulit ketika kita dipecat, lalu kita harus memulai usaha baru lagi. Dan hidup ini sulit dan masih banyak kesulitan lainnya. Tetapi bersama dengan Tuhan, it's possible. Firman Tuhan berkata apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan saya mengajak teman-teman di rumah, pemirsa sekalian semuanya, bahwa janganlah kembali melihat kepada masalah kesulitan persoalan kita, seolah-olah kesulitan masalah itu untuk menghancurkan kehidupan kita. Justru lewat masalah persoalan yang Anda sekarang hadapi sekarang, itu kesempatan untuk mendewasakan kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih taat, lebih dewasa, bahkan lebih sukses daripada keadaan kita sebelumnya. Dan menurut saya, kehidupan yang dijalani tanpa ada masalah persoalan, maka akan berakhir kepada kehidupan tanpa pencapaian. Tetapi kehidupan yang penuh dengan rintangan, persoalan, tantangan, kesulitan, dan naik turunnya kehidupan justru akan membuat kehidupan Anda bukan hanya lebih dinamis, melainkan Anda akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan Anda, sehingga Anda akan dibuat Tuhan takjub dan tercengang atas semua mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Jadi jangan menyerah. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Anta Kirana atas waktunya. Kami sangat diberkati dengan kehadiran Anda. Puji Tuhan, pemirsa sekalian. Haleluya, memang betul pemirsa sekalian, dalam hidup itu banyak sekali pergumulan yang sangat berat ya. Tentunya ya, banyak orang berkata bahwa pergumulan saya paling berat Pak Daniel. Memang betul saudara, tahukah Anda bahwa setiap orang selalu menganggap masalah mereka itu yang terbesar ya. Ada, pada waktu saya melihat kamus, ada beberapa definisi daripada yang disebut yaitu masalah. Definisi yang pertama mengatakan masalah itu adalah sesuatu yang sangat sukar untuk kita selesaikan. Ini betul saudara, itu namanya masalah. Kemudian yang kedua, sesuatu yang sangat sukar untuk kita mengerti, itu juga masalah saudara. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa suatu perasaan di mana kita nggak suka untuk melakukannya, ini masalah saudara. Jadi di dalam kehidupan kita seringkali masalah datang bertubi-tubi dan namanya manusia ini selalu menganggap masalah dia lebih besar. Tetapi apa kata firman Tuhan? Mari kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10.
Mari kita melihat bersama-sama Yohanes 10 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam kehidupan kita selalu akan ada masalah. Bahkan dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Tuhan Yesus berkata demikian. Karena dia tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita perlu damai sejahtera. Karena seperti naik pesawat terbang, hidup ini ibaratnya itu akan ada turbulence atau ada gangguan daripada pertemuan dua mata angin. Kalau engkau naik kapal, akan ada selalu ombak yang besar. Itulah kehidupan pemirsa sekalian. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa yang namanya iblis, sang musuh, ini real, ini nyata. Kita nggak bisa berkata bahwa iblis itu nggak ada. Kita nggak bisa berkata bahwa iblis itu adalah suatu dongeng belaka. Nggak bisa pemirsa sekalian. Iblis ini nyata dan dia datang untuk mencuri sukacita kita, mencuri harapan kita, membinasakan masa depan kita. Yang firman Tuhan sudah katakan bahwa masa depanmu indah. Jadi pemirsa sekalian dengar baik-baik, apabila Anda sudah mengerti kebenaran Tuhan bahwa ini memang pencuri, musuh itu sudah melakukan ini, saudara, semua intrik-intrik yang tidak baik, hal-hal yang negatif, maka pegang teguh firman Tuhan yang karena Yesus sudah janjikan kepada kita, aku datang, Yesus berkata, aku ini adalah Yesus, aku datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu untuk memberikan kepadamu hidup. Hidup ini berbicara bukan cuma hidup, semua makhluk itu hidup, saudara, Bapak Ibu sekalian, ya. Semua makhluk hidup, ada rumput, ada binatang, saudara, ada manusia, tetapi hidup macam apa yang saudara mau punya? Apakah yang hidup cuma nafas gitu aja, atau cuma makan, kemudian saudara tidur, saudara punya anak, saudara kemudian menjadi tua, dan kemudian meninggal, dan hidup yang tidak berdampak, hidup yang tidak berarti? Bukan itu maksud Tuhan. Tetapi dia berkata, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup yang penuh kelimpahan. Zoe. Hidup yang Tuhan tidak pernah merencanakan hidup Anda untuk ada di garis rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Tetapi Tuhan menginginkan engkau untuk memiliki hidup yang di atas rata-rata. Di atas kelimpahan. Saya tidak berbicara masalah uang saja, tetapi kelimpahan di dalam keuangan adalah salah satunya. Kelimpahan di dalam kesehatan salah satunya, kelimpahan di dalam hubungan suami istri yang harmonis salah satunya, kelimpahan di dalam hubungan orang tua dan anak salah satunya, di mana pada waktu engkau hidup di dalam kelimpahan ini, engkau akan menjadi seperti Raja Wali yang terbang, melihat perspektif masalahmu dari segi pandang ilahi, dari segi pandang Tuhan, bahwa masalah itu ada bukan untuk melumatkan atau menghancurkan kehidupan saudara, tetapi untuk membuat engkau, seperti yang tadi saudara Antar Kirana katakan, supaya engkau memperoleh pencapaian-pencapaian, supaya engkau bergantung kepada Tuhan. Nah, sekarang masalahnya, maukah Anda bergantung kepada Tuhan? Saya tahu, sekali lagi saya katakan memang betul, Tuhan sudah berjanji. Nah, maukah Anda mengambil janji ini? Saya lemparkan janji ini kepada Anda, ambil janji Tuhan, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kesehatan. Kalau engkau sakit hari ini, engkau boleh berkata, dengan bilur Yesus aku sembuh. Kalau engkau bangkrut, engkau boleh berkata, dengan kuasa Yesus bisnisku akan dipulihkan. Kalau hutangmu banyak, saudara, dan engkau berkata, Pak, saya sudah hitung mati-matian, sudah sangat berhati-hati dalam berbisnis, dalam mengambil hutang ini, tetapi masih saja saya rugi dan saya salah jalan. Ambil kelimpahan ini dan saya ucapkan pemulihan dalam hidup saudara. Aku perintahkan restorasi terjadi dalam pernikahanmu sekarang juga. Terima ini pemirsa sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kelimpahan Kau sudah berikan, kesembuhan Kau sudah berikan Bapa. Dan aku limpahkan sekarang ini kepada pemirsa sekalian di rumah. Mari pemirsa, angkat tanganmu, arahkan ke televisi, lawat Tuhan, lawat. Biarlah Tuhan satu suara, the still small voice dalam hati kami Tuhan berbicara hari ini, memberikan hikmat. Berbicara Tuhan kepada anak-anak-Mu yang di rumah. Tuhan, sehingga pada waktu mereka memejamkan mata, mereka boleh mendengarkan suara-Mu. Mereka boleh melihat jalan keluar yang Kau sediakan. Mereka boleh melihat pemulihan daripada segala sesuatu. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan memberkati hidup saudara yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama dengan saya, katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Ya pemirsa sekalian, itulah akhir dari Good News program hari ini. Kami yakin Anda sudah diberkati.
Dan kami tiba saatnya untuk pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk menjumpai pemirsa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.